Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, persaudaraan dalam bahasa Arab biasa diistilahkan dengan kata ukhuwah. Kata ukhuwah diambil dari kata akhun yang artinya saudara. Aku adalah saudaramu. Bahasa Arabnya ana akhuka. Dalam sebuah hadis disebutkan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala membagi ukhuwah atau persaudaraan dalam 4 kategori yang masing-masing bersandar pada dalil sahih yang tidak perlu diragukan. Karena itu penting bagi kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Ikhwan fillah dimanapun berada, yang pertama ukhuwah nasabiyah atau persaudaraan berdasarkan hubungan nasab. Nasab dalam Islam merupakan hal yang penting untuk diketahui. Tujuan syariat Islam sendiri salah satunya adalah menjaga keturunan atau hifzun nasl. Orang yang lahir dari keturunan yang sama disebut dengan ukhuwah nasabiyah yang mendapat pengakuan dalam Islam. Dengan adanya persaudaraan dalam nasab bisa menjadi sebab diharamkannya sebuah pernikahan. Inilah yang kemudian disebut dengan mahram. Sebagian kalangan menyebut muhrim, namun yang lebih tepat adalah mahram. Orang-orang yang memiliki hubungan mahram haram hukumnya untuk dinikahi, seperti yang tertera dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Begitu pula dengan ukhuwah nasabiyah, bisa menjadi sebab seseorang berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang wafat, seperti yang tertera dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12. Karena itu tidak boleh bagi seseorang atau satu kelompok membatalkan nasab sebuah keluarga berdasarkan asumsi, dugaan, dan tuduhan tendensius dengan menghiraukan bukti-bukti sejarah yang lebih valid dan sudah masyhur di kalangan ahli nasab serta ahli sejarah. Kelompok seperti ini tidak kalah bahayanya dengan pembegal, begal motor, begal mobil, begal harta. Mereka juga bisa disebut sebagai begal nasab yang membatalkan bahkan mencaci maki nasab sebuah keluarga. Ikhwan fillah dimanapun berada, persaudaraan kedua adalah ukhuwah insaniyah. Kita sebagai manusia adalah saudara dengan manusia yang lain. Meski kita berbeda keyakinan dan ketaatan, maka sudah sepatutnya bagi setiap manusia untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesamanya. Baik itu sahabat, teman, atau siapa saja, walau beda agama dan keyakinan. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ikhwan fillah dimanapun berada, yang ketiga ukhuwah imaniyah. Inilah persaudaraan yang paling dalam, paling intim, dan paling langgeng sampai hari akhir.
orang yang memiliki kesamaan sebagai kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan saudara-saudara kita seiman yang harus kita jaga kehormatan, harta dan jiwanya. Kepada mereka yang beda keyakinan dan ketaatan saja kita dilarang melakukan kezaliman, apalagi kepada sesama orang muslim yang sama-sama beriman. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhkum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Bahkan ketika ada di antara sesama mukmin yang wafat, persaudaraan iman ini tidak turut hilang. Kita dianjurkan untuk menjaga persaudaraan itu dengan cara mendoakannya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar maksudnya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan fillah dimanapun berada, persaudaraan yang keempat adalah ukhuwah syaitaniyah, persaudaraan yang dibangun atas kesesatan, kemungkaran, keburukan dan kejahatan, berdasarkan arahan setan yang ingin merusak umat manusia. Ukhuwah syaitaniyah tak lain dan tidak bukan adalah persaudaraan dalam kerangka melaksanakan apa-apa yang diinginkan oleh setan, yaitu melakukan kemaksiatan dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab, "Sungguh jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selamanya tidak akan patuh pada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu, dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta." Quran Surah Al-Hasyr ayat 11. Empat persaudaraan di atas bisa menjadi acuan guna mengetahui mana persaudaraan yang dibangun untuk kebaikan dan mana yang dibangun untuk melakukan keburukan. Tentunya kita sudah memilih bahwa persaudaraan yang pertama, kedua, dan ketigalah yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sementara persaudaraan yang keempat harus kita runtuhkan dan kita tinggalkan. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.